pasti kalian bisnis udah tuyul-tuyul semua gitu. Cari duitnya tuh udah. Itu halal terus langsung minum gitu. Enggak, dia nggak baca. Nggak baca. Itu gue yakin besoknya dia diare itu besoknya dia. Itu yang lencir strong itu bikin sakit perut sumpah. Wah, bahaya. Aku ada yang ngomong kan, aku sakit banget. Aku kayak minum yang kayak yang punya Newlab tuh kan nggak ada masalah kok. Nggak ada. Itu enak sekali. Enak banget yang Newlab yang fiber itu yang kan. fiber enak begitu banget. Minum yang si yang lendir ya? strong itu. Oh, gawat. Ya Allah, 5 kali aku beli. Orang sakit perut. Itu keluar. Ini isinya apa sih ini sebenarnya? Itu buat ngerangsang biar keluar air ya bahaya. Juga cerita, chat. Korbannya kalau misalnya dia sampai bisa dehidrasi dong. Sampai kalau sampai masuk rumah sakit ini. Ah gila sih. Arah makanya. Kok ada simpan ras mana? Di luar aja. Oh iya. Mbak lagi diwawancara? Enggak, lagi duduk. Oh lagi duduk. Enggak. Udah kenal aku udah lama udah kenal. Kasus ini. Hah? Kasus ini. Tentang kasusnya kita ini live ini jam berapa sih datangnya? Ini pada datang nanti tempatin orang. Jangan dok. Wes kita pokoknya disindang. Des. Lagi di PM. Pokoknya kita siap-siap. Nih. Bang Rasmannya udah datang tuh. Salam dulu. Baik Bang. Oke. Jadi kita liatin ya nanti ya semuanya ya. Keputusannya hari ini. Aduh ini Loli bener sumpah. Lempar biru sumpah ya Allah Tuhan. Tapi si Loli enggak cuma karena mungkin ini berat kali. Oh iya, ini kan yang gede. Oke guys. Kita lihat ya, dengerin ya. Ini kayaknya mendingan pakai tangan gue dulu ya. Ini gue kalian gue kasih lihat. Pas banget di samping gue Bang Rasman sama Doktif tuh. Baik tuh. Sama ini ada wartawan-wartawan yang lainnya pada ngumpul semua. Bang, ada ini kan ada komentar soal Menpos. Bang bilangin Bang, jangan ini juga teman saya, ini teman baik. Prinsip saya sebagai konsultan hukum dari saya berharap kepada teman-teman yang bersama saya bisa membedakan mana persahabatan. Kali ini sebagai bagian saya kemarin, kalau saya akan hadir, ya kita tunggu keputusan hakim juga untuk dan walaupun saya yakin dari fakta-fakta yang saya lihat dan penetapan tersangka ini saya yakin sehingga kalian keputusan kira-kira begitu. Siap. Thank you ya. Thank you. maksudnya jangan ikut campur gitu Bang, kalau nggak ngerti udah diam dan itu buat laporkan ya terus laporkan dia juga dan insya Allah nanti dalam ketika dia akan dipanggil jadi yang dokter tahu dia mulai menggiring Aduh. bukan di medsos kita macam dia tidak bisa melaporkan dokter maka dokter kasih tanggung dia membuktikan di Saya kira adik saya Fitri Saloteno sudah pasti paham kalau ada proses hukum yang dilaporkan pasti dia akan memberikan keterangan dan saya hanya satu kepentingan saya di kasus ini bagaimana agar sebuah produk tidak dijual secara liar tanpa
Tap layar. keterangan resmi atau balai dari yang itu akan berisiko bagi rakyat menggunakan produk tersebut. Betul Mbak, karena dia mempromosikan di story-nya dia mempromosikan produk yang jelas-jelas tidak ada nomor izin edarnya, tapi itu produk temannya dia. Nah, itu Mbak. Jadi mau dinasihati kalau itu kan memang tidak punya ini. Tentu saya yakin adik saya Fitri akan paham dan mana produk yang dijual dengan izin dari BPOM ataupun saya berharap ke depan kalau ada produk-produk yang dijual tentulah dengan dasar hukum yang kuat. Saya yakin Doktif cantik. saya itu kan punya kuasa hukum juga. Tony teman baik saya. Jauh banget dari Sinepos. Pasti tidak Tony akan memberikan. Bagi saya sekali lagi ini dalam rangka rule of law. Tidak ada kepentingan pribadi saya di kasus ini. Iya. Karena yang penting bagaimana semua produk bisa dijual dengan menggunakan Nih, landasan atau pijakan lihat biar jelas. tanpa pasal klimatik pada masuk. Saya konsentrasinya ke sana. Mudah-mudahan dengan kasus Richard ini menjadi Mana ada Bopeng bagi yang lain jika yang bilang Bopeng buta. menjual produk tanpa yang seharusnya dilakukan melalui proses pemeriksaan oleh begitu ya. Sebentar lagi kita akan lihat ya teman-teman. Kita akan ngeliat bagaimana nanti suasana persidangan ini atas gugatannya Dr. Richard Lee kepada penyidik di Polda Metro Jaya karena dia tidak terima dijadikan tersangka, begitu. Ya, kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Karena kan kasus ini kan udah cukup lama juga kan dan udah naik jadi tersangka gitu loh. Dengan pasalnya sendiri itu kan pasal kesehatan, pelanggaran untuk undang-undang kesehatan dan konsumen. Jebol. Makanya kayak dia kayak gemas ya. Ya kan, dinikmati aja, tapi lumayan sih. Si Begen pion berhasil. Nah, Suneo udah keluar duit banyak Udah lumayan, juga, ya kan? Tapi nggak ada yang berhasil, gimana dong? Nggak ada Makanya yang radang dia. Radang. Semakin botak dia, semakin botak, semakin gede, semakin kebelah rambutnya, semakin botak. Tapi iya. Semangat kayak Suneo, semangat kayak Suneo. Jadi mirip kayak itu, Sahrul. Kayak Sahrul. Mirip banget. Kan emang ini. Kayak kakak adik ya. Kayak kakak adik, benar. Kok Mamski jadi pakai kacamata, guys? Persis banget kayak Sahrul. Sahrul. Sahrul ini siapa? Sahrul Isa Jega ya namanya. Siapa sih namanya? Sahrul Isa Jega namanya. Sahrul. Ngamuk dia langsung bilang, emang nama lu Sahrul, kenapa kamu makan? Gitu ngamuk. Gak mau deh nama aslinya ya. Nggak bisa, dia emang namanya Sahrul. Emang dikasih nama itu kok. Kecuali kalau untuk persidangan, kan di persidangan nih ya kan, misalnya nanti P21 Suneo di persidangan, siapa namanya Suneo, nah itu pantas Suneo yang marah karena namanya kan bukan Suneo. Iya. Kalau ini kan namanya Sahrul. Bener. Kenapa jadi marah sih Mamski? Nggak, harusnya nggak marah sih. Ya kan? Iya, tuh nama yang dikasih loh. Makanya Nepos misalnya, iya kan? Nepos misalnya Mak Lampit Saguteru, nah, kan makanya dibilang Mak Lampit Saguteru ngamuk, kan namanya bukan Mak Lampit Saguteru kan gitu. Iya. Nepos, ya kan? PMJ siapa Mamski? Polda Metro
Jaya, say. Aduh, ya Allah, ya Allah. Betul nih katanya. Kita lihat dulu, kita putar dulu nih, kita putar kameranya, coba flip kameranya, tuh balik kamera, coba kita sapa yang namanya Mamski. Hai Mamski, hai gitu guys. Hai guys. Ini kursi penuh sejarah kayaknya Penuh ini. sejarah nih, ada air mata nangis di sini. Aku ingat banget itu si Lucinta Luna kan di sini. Betul, betul. Tragedi kursi ya kan, gue dari yang nomor 2 akhirnya gue kesana ke belakang aja nomor 3 ya kan, sabar ya gitu. Ya Allah, Tragedi ya Allah. Doktif salaman di sini. Iya. Digoreng. Udahlah kalian mah nanti. Goreng, Yang terjadi apa akhirnya? Ternyata Doktif tetap. Kenapa? Doktif pakai janjian ini. Pokoknya emang kita lucu sih. Betul. Balik lagi ke sini. Enggak, sekarang itu DNA ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu. Kita DNA ikan sapu-sapu hama. Kalau lele enak, kita masih makan lele Ikan guys. sapu-sapu, bener. Ini ikan Lele masih sapu-sapu. dimakan, bener. DNA ikan sapu-sapu. Iya. Nggak ada tema ini. Justru nih nggak pakai tema. Perosotan kuntilanak. Iya. Udah datang nih. Udah guys. Udah datang. Udah ada sebenarnya. Gimana sih ini balik kamera? Iya. Guys, kalian tap-tap layar. Kita juga ada yang melihat nih dari game sana. Nah, kita Nah, ini dari pihak tuh PMJ tuh. Ini dari pihak PMJ yang berjuang buat kalian semua. Karena ini bukan Doktif, ingat ya, ini bukan Doktif yang berjuang pihak Polda Metro Jaya untuk menerapkan keadilan ya. Ini bukan hanya sekedar Doktif dan Polda Metro Jaya yang berjuang buat masyarakat. Nih, ini para pejuangnya ya guys. Tuh kalian lihat ya, ini para pejuangnya. Ini Polda Metro Jaya. coba tolong yang masih single matanya dijaga ya guys. Ya. Jangan ada yang bening-bening di depan mata lo semua itu ya. Ganteng tuh kan. Tuh kan. Putusan nomor 6 Fibra 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra-peradilan pada tingkat pertama pembentukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Richard sebagaimana identitas lengkap dalam putusan ini dapat dibacakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesse Nicholas Matupak SHMH dan kawan-kawan para advokat untuk membela Richard Lee yang beralamat di Barat 1 nomor 33 Ruang Koye A7 Sangkalapan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2006 sebagai pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya CQ Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro CQ Kepala Subdirektorat 1 di 1 Industri dan Perdagangan Direktorat Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abian Komando SH, Dika, MH, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2006 sebagai pemohon. Pengadilan tersebut sebelum membaca penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 6 Fibra 2006
unjuk perkara. Menimbang bahwa pemohon melanjutkan permohonannya tanggal 22 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register nomor 6 Fitra 2005 dan Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagai berikut. Alasan pemohon sebagaimana termuat dalam putusan pembuktian. Menimbang bahwa terhadap alasan pemohon dalam perkara ini, pemohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini tidak akan membacakan. Deg-deg loh, deg-degan loh. Mikir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut. Surat bukti bertanggal Gimana sih mau P1A, Karena kamu udah pakai itu sayang. Kamu pakainya itu. P1G, P1E, P1F, P1G, P1H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8A, P8B, P8C, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14. Surat bukti keseluruhannya berjumlah 23 beserta flashdisk foto-foto sebanyak 23 foto. Dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara aktual kecuali bukti P6, P8A, 8B, 8C, P11 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon di persidangan menghadirkan 3 orang ahli sebagai berikut, yaitu Dr. Flora Dianti SH MH. Keterangan ahli sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Dr. M. Solehuddin SH MH. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariandi Subagiono SHMK. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Di mana terhadap keterangan para ahli tersebut, baik pemohon dan termohon nyatakan akan mematuhi dalam kesimpulannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sarkalahnya, termohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini, yaitu T1, Doa yang T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, 14, 15, 16, T17, T18, 19, sampai dengan T69. Terhadap surat-surat bukti tersebut telah diberi materai dan dijelaskan dalam aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat mendukung pembuktian dalam permohonan aku kecuali bukti T1 aslinya tidak dapat digunakan di persidangan. Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah pula menghadirkan 1 orang ahli bernama Dr. Henry Jayadi SHMK yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak dibacakan. Terhadap keterangan ahli termohon tersebut, baik pemohon dan pemohon menyatakan akan mengulanginya di dalam kesimpulan. Menimbang bahwa dalam perkara ini, baik pemohon maupun termohon telah menentukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 9 Februari 2026. Selanjutnya, para pihak tidak melakukan suatu halangan lagi dan memohon putusan.
Ih, gila ini. Aku lupa bawa lipnya loli. Udah ngoprek. Oh ya Allah, dibuang aja itu mah. Gak bisa ini. Oh, turun. Turun. Rek. Lupa. Garing 5,5 garing res titik 2 titik 1 garing 2025 di Treskrimsus tanggal 7 Mei 2020. Putusan Dr. Richard Lee menggugat polisi Polda Metro Jaya. Dengerin baik-baik guys, tetep layar yang kenceng guys. Garing di Treskrimsus tanggal 15 Desember 2025 Tetep layar yang kenceng, alias Dr. Jati. tetep layar. Mohon sebagaimana laporan polisi nomor LPB dari 12 Romawi dari 2004 dari SKPT dari Polda Metro Jaya Desember 2024 Polda Metro Jaya. karena kode dengan alasan tidak adanya surat rekomendasi dari majelis sipil profesi produk alat bukti dan produk yang dibeli bukanlah produk yang dibeli dari pelaku resmi. Dan oleh karena itu pemohon agar surat perintah penyidikan tersebut Jujur dan pada surat penetapan udah jelas itu keputusan masyarakat di atas nama Richard Richard Lee nggak mau jadi tersangka, dilaporin lah polisi, digugat. Jadi tersangka ngegugat polisi. jujur tolong dengerin. Baru tahu ada orang jadi tersangka menggugat polisi baru ini gue. Sumpah Konoha. 12 Oktober 2024 di Premier Bapak Presiden yang 5 Modern Berarti Kecamatan Pinang ya Allah, gue udah nggak, gue speechless. Nih polisinya, lihat nih polisinya nih. tentang kesehatan dan atau pasal 62 Nah, ayat 1 atau pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa seluruh tindakan termohon dalam penanganan perkara aku telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 19 kita doakan 81 tentang polisi yang menang. peraturan pelaksananya dengan menjunjung tinggi asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Nimbang bahwa berdasarkan permohonan dan jawaban di atas, maka yang menjadi Orang polisinya bener kok. peradilan ini Kalau nggak ada polisi penjahat ya sesuka hatinya. SPCD 1454 dari 5 Romawi dari Pres dari Seniornya nggak datang kan? dari Pres titik 2 1 dari 2025 dari Pres Krimsus tanggal 7 Mei. Mau lapor ke siapa kalau ada yang orang jahat? Kalau bukan ke polisi. SK dari 6 dari 12 Romawi dari Pres titik 2 1 Kalau yang nggak bener itu kan oknum. Krimsus tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan tersangka atas nama Richard alias Dr. Richard Lee atau pemohon membuktikan pemohon sebagai dasar dilakukan pencarian paksa atau formil dan oleh karenanya tidak sah atau tidak berdasarkan hukum. Polda Metro Jaya. Kami akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan nilai dan mempertimbangkan alat bukti berupa surat-surat dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan konsul dari pemohon sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dan dalil-dalil permohonan pemohon. Sedangkan mengenai alat bukti surat-surat yang tidak bersesuaian atau tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka hakim yang menyatakan perkara pendapat kepada alat bukti tersebut tidak berulangi dan menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengatakan surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda 1 sampai dengan P Dengerin. 3 dan 3 orang ahli bernama Dr. Dora dan SHMH, Dr. M. Solihuddin SHMH dan Profesor Dr. Bambang Sudin Mulyani sebagai umum SHMH. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, pemohon telah mengajukan buku surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P69 dan 1 orang ahli Betul, masih ada hukum alam. SHMH.
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perkara, Kita doa yang kenceng ya guys. yang menghormati permohonan pra-peradilan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, hakim akan tetap memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menegaskan pra-peradilan adalah permohonan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan dan penghentian atau rehabilitasi bagi tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan pengadilan. Menimbang bahwa objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 tentang hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dari PU tercatat angka 12 Romawi dari 2014 meliputi penetapan, tahanan, dan penyidikan dan menentukan penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, dan kerugian dan atau rehabilitasi. Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dalam pasal 2 tegas mengenai objek pra-peradilan adalah 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian penyidikan, penghentian pemeriksaan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan dari tidaknya hukum dan keadilan. 3. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara tidak diberikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 4. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menimbang bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dalam bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menyatakan tersangka. Menimbang bahwa proses penyidikan itu sendiri merupakan kepentingan dari terhadap tindakan terhadap penanganan laporan polisi yang kemudian dijadikan penyidikan, penetapan tersangka, penahanan tersangka sampai dengan berkas dinyatakan lengkap dan serangkap penuntut umum dilakukan untuk dilakukan proses penuntutan pengadilan. Menimbang bahwa dalam menetapkan dimulainya proses penyidikan berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP yang telah dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 dari PU garis datar 13 Romawi 2015 mewajibkan adanya pemberitahuan kepada penuntut umum. Jadi dokter melaporkan itu dalam Pelapor titik. dan korban Jadi melapor memang dalam waktu paling lambat pada 7 satu hari kali kita sejak ini semua tidak pernah datang dengan 2 kali panggilannya guys. Jadi yang Lima kedua belas selanjutnya aktif pada dan bohong. perkara tertentu. Dia tidak pernah Tersangka kooperatif dapat dengan pihak penyidik. berdasarkan pasal 16 sampai dengan 19 KUHP dan dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHP. Sementara putusan selanjutnya DRL nggak datang, selalu nggak datang diwakili. Mana berani dia datang? Nggak berani. Pengeciwat. Bilangnya sakit. Tersangka harus terpenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam ketentuan pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa terkait dengan alat bukti tersebut, Mahkamah Agung juga memberikan pedoman dalam pasal 2 ayat 2 Permen Nomor 4 Tahun 2019 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan memuat ketentuan sebagai DR-nya nggak datang bahwa guys. berdasarkan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak Tempat di ICU dia lagi pasang kabel. hanya menilai Lagi persiapan pasang kabel sama pasang oksigen. ada sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara. Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 Ya, kalau Bu. KUHP menggantikan Mahkamah Agung untuk Habis lagi anjrit. habis baterai gue. atau Merah. condition atau term disebutkan atau berdasarkan alat bukti penggunaan yang cukup sehingga untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka waktu Meter. hukumannya Udah mati. sejak sekurang-kurangnya 2 hari.
bukti. Nimbang bahwa mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 junto 1 perlama ayat 2 menurut sebagai berikut di dalam pasal 184 ayat 1 mengatur alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam pasal 184 ayat 2 tegaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Nimbang berdasarkan kajian normatif, objek peradilan tersebut dikaitkan dengan pokok perkara akuo, maka dalam proses penyidikan yang menjadi objek peradilan adalah sah atau tidaknya pembuktian penyidikan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau SPPD dan penetapan tersangka, bukan proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Nimbang bahwa salah satu objek peradilan yang didalilkan oleh pemohon yang mempersoalkan tentang penetapan tersangka terhadap pemohon sebagai objek dari peradilan, maka hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan alat bukti para pihak secara runtut sebagai berikut. Nimbang bahwa dalam laporan polisi nomor LP garing 7317 Putusan Taufik Suneo ya melawan PNJ dan terjual atas penetapan status tersangka kesehatan tindak pidana perlindungan konsumen yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024, 23 Oktober 2024, dan 2 Oktober 2024 di Premier Law Presiden Modern Cikokok RT 528 Kelurahan Cikuter, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada produk yang dibeli oleh korban sebagai berikut. Pada tanggal 12 Oktober 2024, korban membeli produk merek White Tomato di aplikasi Shopee bernama Garabaso yang diiklankan oleh Dr. Richard Lee namun tidak mengandung White Tomato. Pada tanggal 3 Oktober 2024, korban membeli produk dengan merek DNA Salmon di rumah aja dalam aplikasi Tokopedia yang diiklankan oleh Dr. Lee dengan nama akun Ratio Soap, namun produk tersebut tidak steril dan tidak tercemar karena tidak ada bentuk pada wadahnya dan merupakan pemasangan ulang dari produk Rabeskin Superfacial Pink Aging. Pada tanggal 2 November 2024, korban membeli produk dengan merek Miss P Pincel by Athena Group melalui Shopee dengan akun Budiskin dan Athena Group itu merupakan produk Surabaya setelah dicek pada aplikasi BPOP Mobile terdapat dengan RECP merek KBBO sehingga korban merasa dirugikan dan melapor tersebut melalui kuasanya yang disangkakan dalam pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan atau pasal 62 ayat 1 junto Undang-Undang ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dalam bukti P1 yang paling sesuai dengan yang baik. Maka berdasarkan protokol tersebut selanjutnya pemohon telah menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah tugas penyidikan dan surat tugas penyidikan masing-masing bernomor SPRI 5699 garing 12 garing Pres titik 2.1 garing 2024 garing di Pres Krimsus pada tanggal 18 Desember 2024 dan nomor SP gas 5965 garing 12 Romawi garing Pres titik 2.1 garing 2024 di Pres Krimsus pada tanggal 18 Desember 2024 dalam bukti kedua dan ketiga serta surat perintah penyelidikan nomor SPRI 322 dari Romawi garing Pres titik 2.1 garing 2024 garing 2005 garing di Pres Krimsus tanggal 6 Februari 2025 dan surat perintah tugas nomor SPRI garing Pres titik 2.1 Suneo nonton nggak? Nonton garing di kan? Pres Krimsus tanggal Pasti 6 nonton. Februari 2025 dalam bukti P4 dan P5 untuk dilakukan penyelidikan.
Menimbang bahwa dalam proses penyidikan tersebut, mohon pelapor mengajukan bukti surat berupa surat undangan untuk wawancara, klarifikasi, Tuh dengerin. Sunil nggak datang. Satu, yang kedua, tanggal 5 Maret, Sudah. 5 Maret, Undang penyelidikan. pada tahap penyelidikan sebagai berada dalam bukti. Jelasin ya. Jelasin tuh dia nggak datang. Besok A, Bujur tolong, bujur tolong. Dengerin bujur tolong. Dengerin bujur Sunil, dengerin bujur tolong, dengerin. tidak dilakukan pemeriksaan. Hal ini membuktikan Tidak datang, ya. bahwa Richard alias Dr. Jaki atau pemohon tidak datang menemui undangan Nah, tersebut. dengerin bujur tolong. Menimbang bahwa meskipun terhadap pemohon tidak dilakukan klarifikasi karena kami dipanggil secara salah oleh penyidik, namun pemohon tidak datang. Nah, dengerin. Dari proses penyelidikan, termohon telah selesai dan membuat laporannya tertanggal bukti akhir sebagaimana dalam penyelidikan 6 dan hasil penyelidikan yang telah melakukan interview terhadap pelapor yaitu Haryadi Hadi, Dr. Samira dan saksi-saksi sebagai berikut. Saksi-saksi ya. Satu, saksi Enung Hasanah sebagai pekerja pada klinik kecantikan Amira Estetik Klinik Dr. Samira, saksi Demian selaku ibu rumah tangga konsumen produk Mantap. wine tomato by Athena. Kemudian ketiga, saksi Nanang Asrani, saksi yang melakukan pembelian produk DNA Salmon di rumah aja dan proyek kemarin. Saksi Kristi Sunil, dengerin Sunil. sebagai pekerja di detection support PT Sopi Internasional Indonesia. Dengerin Sunil. Saksi Kusuma Wardana sebagai pekerja pada PT Tokopedia. Saksi Wijanarko Broto Saputro selaku direktur PT Piridam Pharma TBK yang mengimpor produk Skin Supervision AG dari Jen Biotech Corporation Limited Korea Selatan. Saksi William Anjaya selaku direktur PT Prima Pesona Alam yang mengimpor produk Putusan RT. Dr. Richard Lee. Saksi Muhammad Ahmad Resi selaku unit usaha online shop dalam PS PMJ. Ambil Saksi semua ya. Suyanto unit usaha toko online Guys, kalian besar-besar ya guys ya. di Tokopedia, Adegan Shop dan Aneka Diesel Indo. Saksi Remy Effendi selaku dokter kecantikan di klinik kecantikan Athena dan Share-share selebgram guys. Share-share. dalam menjalankan usaha di Shopee dengan nama Good Skin by Athena. Gloria Tribe segini bukan kasusnya si King. Ahli Efraim JK Karen SHM sebagai ahli perlindungan konsumen serta barang bukti berupa produk wine tomato produk dan alat bukti termohon telah menyimpulkan bahwa berdasarkan barang bukti transaksi serta ahli telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan atau perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang 2013 tentang kesehatan dan atau Ayo, pasal Cun. 62 ayat 1 Suruh buzzer-buzzermu Cun. Bekerja Cun. Cari duit receh. Ayo. Nimbang bahwa selanjutnya hasil laporan penyelidikan tersebut telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 28 April 2025 yang dilakukan oleh para penyelidik dan jajarannya sebagai prosedur administrasi yang dilakukan oleh pemohon untuk melakukan penilaian terhadap hasil Nggak apa-apa mau jadi tim buzzernya si Sunil juga nggak apa-apa kan tolol-tolol semua buzzernya. Kan kaum tolol nggak apa-apa ikutin aja. Sesama orang tolol akan bergabung ketololan yang ada di sana. T8, T9, T10, T11, 12 sampai dengan 16. Maka pemohon telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan nomor B garing 7253 garing 5 Romawi garing Res titik 2 titik 1 garing Publikas Krimsus tanggal 7 Mei 2025 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas penyidikan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan 13 Januari 2026 sebanyak 4 surat perintah masing-masing sebagai berikut. Tahan ya Sun, tahan. Kamu sebentar lagi ditahan. Suneo, Tanggal 7 Mei 2025. tahan Suneo. Surat tugas SD Gas 1758 juga di tanggal yang sama tanggal 7 Mei 2025. Kedua, Judulnya di tahan Cun, tahan Cun, tahan Cun, tahan Cun gitu. dan surat perintah tugas sidik di tanggal yang sama nomor 2805 yaitu tanggal 28 Juli
Tuh sebentar lagi putusan ya guys, cepetan kalian share tap layar, share. Sebentar lagi putusan nih. Sebentar lagi keputusan nih. Kalian yang jadi sejarah nih, kalian record, kalian akan menjadi salah satu saksi sejarah bahwa si kebal hukum tidak akan pernah menjadi orang yang kebal hukum. Tidak ada manusia kebal hukum di negara Republik Indonesia. Sini nomor 9/1 di tanggal 13 Januari 2026 dan surat perintah kasih di tanggal yang sama nomor 9 PMJ itu Polda Metro Jaya. Jadi ini kasusnya Sunio melawan penyidik, melawan Polda Metro Jaya. Memang bahwa surat perintah dimulainya penyidikan tersebut telah mulai diberitahukan kepada terlapor yang dikirim dalam hal ini adalah yang dikirim melalui JNE pada tanggal 8 Mei 2025 sebagaimana dalam bukti D17. Nah kalian share nih, Dokti butuh kalian share semakin banyak korban-korbannya tahu, mereka haknya akan dikembalikan ya. Kalau adoptif yang minta haknya mereka dikembalikan, ratusan miliar uang masyarakat dikembalikan. Hanya itu kok tujuannya adoptif. Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut. Saksi-saksi sebanyak 18 orang, yaitu Haryati Hadi dalam berita acara pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dalam bukti T19. Dr. Samira alias Doktif dalam berita acara pada hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 dalam bukti T20. Demiani dalam berita acara pada hari Senin tanggal 28 Januari 2026 dalam bukti T21. Tiffany Damayanti dalam berita acara pada hari Rabu tanggal 12 Januari dalam bukti T22. Rina Masika Mini dalam berita acara pada hari Rabu tanggal 28. Tuh dengerin, korbannya banyak ya Sun. Para bujur Sunio yang tolol-tolol ini ayo keluar, pembelanya Sunio muncul, bela-belain ya. Nih saksinya banyak banget, nggak cuma 1-2 ya. Pada Selasa tanggal 20 Mei 2025 dalam bukti T25. Dr. Nanang Masrani dalam berita acara pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Tuh, Dokter Nanang Masrani kan Sun yang pernah kamu serang. Sunio, buzzer Sunio pernah menyerang Dokter Nanang Masrani. Siap-siap di pengadilan ya, siap kamu melawan dokter di pengadilan. Dan terhadap kejadian ini telah melakukan pemanggilan sebagai saksi dengan surat nomor S panggil Gak ada gas melawan Sunio itu nggak bisa sabar ya. Dokter udah diserang pribadinya, keluarganya ya, jadi nggak bisa ngadepin Sunio ini. Babunya si Hans muncul, si Hans. yang diterima oleh JNE dalam bukti T18 dan bukti diterima dalam bukti P1D. 10 saksi David Komson Eskom MN dalam berita acara. Tuh adiknya juga ya guys, adiknya juga sudah diperiksa. Sebagaimana dalam bukti Ko David, adiknya DRL. dalam berita acara pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dalam bukti T29. Aditya Wirawan Putra dalam berita acara pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2025 dalam bukti T30. Suyanto dalam berita acara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 dalam bukti T1. Muhammad Arman Besir dalam berita acara pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 dalam bukti T23. Mohon maaf, T32. Wijanarko Boko Saputo dalam berita acara pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dalam bukti T33. William Anje dalam berita acara pada Ayo bujur-bujur tolol Sunio muncul. Jangan cuma satu, cuma sebiji, seekor doang. Gak lucu kalau cuma seekor. Ramein dong. Ayo bujur Sunio, ternak-ternaknya muncul. Reni Effendi dalam berita acara pada Senin tanggal 16 Juni 2025 dalam bukti Sebentar lagi putusan guys. Sebentar lagi putusan, kalian share-share, tap ya, sama share-share sebanyak-banyaknya. Ini sebentar lagi putusan, siap-siap untuk screen recorder kalian ya. Kalian adalah saksi ini dalam sejarah skincare Indonesia ya. Seorang dokter menggunakan profesinya untuk menipu kalian semua, menipu konsumen Indonesia yang awam. Istianto, S1 APT, M1 selaku ahli BPOM kosmetik dalam berita acara pada hari Selasa 1 Oktober 2025 dalam bukti T39 dan surat permohonan bantuan ahli dalam bukti T7. Efraim J. K. Karai SHIU selaku ahli perlindungan konsumen dalam berita acara pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2025 dalam bukti T41 dan surat permohonan bantuan ahli dalam bukti T40. Barang bukti satu piece produk white tomato, satu piece DNA salmon di rumah ada, satu piece produk MSP stem cell by Athena Group, satu piece Stem cell tepu-tepu. satu piece
superfacial plus Tactopin, 1 piece Red QB, 1 piece flash disk berisi video promosi Dr. Richard atau Worldwide Tomato. Nah, promosi semua ada. 1 piece flash disk berisi video promosi Dr. Richard. Ntar lagi akun lu Sun, akun lu disita ntar lagi. Flash disk berisi video promosi Dr. Richard. Kan video promosi semua disita, kenapa akunnya nggak disita? Ntar lagi disita, rasain udah Sun ya. Ntar lagi lo YouTube sama akun lu disita Sun, siap-siap lu Sun. Siap lu 12 plus 5. Emang kau pikir takut Doktif? Nggak ada lah, sita aja sana akunnya Doktif sama. Lu yang 6,6 juta bakalan disita. Belum lagi YouTube-nya kamu, rasain nih sekarang. Nah. Nggak ada damai-damai ya guys, nggak ada. Mau 50 miliar kayak kamu kasih kayak cuy. 2 box masing-masing 5 isinya produk White Tomato. Sudah 50 M Mamski. Baik ya. Ogah cuy. 57759719195 Enggak. 029656 order date 18 Juli 2023. Item description di asal di rumah aja serum perawatan wajah Bliskin besok Tokopedia dan nama akun Bliskin Mbak Athena dan total untuk BAT senilai Rp1.458.000. Satu bunda Pak penjualan produk Bliskin Super Facial yang edit. Ini Red Skin, ingat Red Skin kasusnya Begeng guys. Dari tanggal 23 Desember. Tinggal tunggu waktu juga sih Begeng, sama. Case-nya sama ya. Satu lembar print out bersama dengan produk White Tomato by Athena. Satu box akun ini disarankan Athena melalui online shop TikTok dengan nama akun Bliskin by Athena tanggal 3 Oktober 2024. Satu box masing-masing isinya 5 strip produk White Tomato. Apa? Panjang. Buktinya banyak banget, saksinya banyak, buktinya banyak. Jadi kalau dibilang buktinya, saksinya banyak, tolong ya. Korbannya banyak. Surat izin praktek untuk mungkin pertama Athena Jakut atas nama dan dokter atas nama Dr. Richard. Satu lembar surat CV. Ulangi, satu lembar surat CV Athena Mandiri Group tanggal 25 Februari 2025 perihal permohonan penarikan nomor notifikasi, rekomendasi dan re-registrasi. Nepos lagi ngurusin lapangan futsalnya. Udah pindah ke Jidat soalnya. Satu bulan keputusan setelah BP. Nepos lagi ngurusin lapangan futsal dan pindah ke Jidat. Tantrum dia. 500 gram. Portion bread. Lapangan pada aja nggak ada kebagusan, futsal aja di pakai kaki ya kan. Ini pengurus wilayah Sumatera Selatan nomor 02 garing Wil garis datar Sumsel garing A titik garing 5 Romawi garing 2005. Satu benda kopi surat JP Simatupang dan fakta kepada Majelis Disiplin Profesi perihal pengumpulan informasi laporan polisi. Daerah lagi di ICU guys, pasang kabel, persiapan pakai oksigen. Satu lembar surat Majelis Disiplin Profesi tanggal 2 Juli tentang aksi informasi. 2 lembar print out syarat penggunaan RA keeping dan manfaat RA keeping. Satu benda print out himbauan yang harus dilakukan di platform resmi dan himbauan nanti para pelaku yang beredar di masyarakat. Satu surat perjanjian registrasi dan menjadi produk antara PT Medco Jaya. Tuh Imetco Jaya, tomat busuk yang dia bilang ada tomat putihnya itu nggak ada ya, itu udah dipanggil semua, tidak pernah ada, tidak pernah ada. Jadi kalian sudah tertipu sama tomat busuknya si Sunio itu. Belain Jer, belain, bujar-bujar Sunio, bujar-bujar tololnya Sunio belain. Pos, pos belain pos, jangan ngurusin jidatnya aja pos yang botiak itu. Ayo urusin ini, Markusnya ayo, Markus. 2 inner box 60 kapsul untuk White Tomato kapsul dengan nomor batch dan nomor batch CHB 10403 expired date Agustus 2015. 2 inner box 60 kapsul produk White Tomato kapsul dengan nomor batch CHB 10203 expired date September 2005. Tuh semua barang bukti sudah dipegang. Masing-masing 6 kapsul produk White Tomato dengan nomor batch CJB 11703 MFG date 923 dan expired date 925. 10 kapsul produk White Tomato dengan nomor batch CJB 11703 MFG date 923 dan expired date 925. 1
satu lembar print out bukti pemesanan produk. Oh iya, alhamdulillah. Terima. Cepet ya soalnya fast charging. Terus ada ininya. Aku seneng ganteng ya. Dari kode ini aku beli affiliate-nya. Bukti kan harganya 500-an. Enggak. Satu lembar print out bukti pemesanan Enggak, 200 ribuan. Kode ini affiliate-nya. Aku beli. Bagus. Budisking by Agena tanggal 3 September 2024. Satu lembar print out bukti pemesanan pemilik produk khusus 26 dari asal non-global plus Oh alah. White Tomato Premium Series, satu box skincare perawatan kulit DTOM dalam kondisi TikTok Shop Iya, Telkomsel. Februari 2024. Satu lembar print out bukti pemesanan produk 26/2. Garis datar PT White Tomato Mbak Athena 3 box suplemen kecantikan DTOM dan khusus 26 White Tomato Premium Series 3 box perawatan kulit DTOM dalam kondisi TikTok Shop dengan nama akun dari Skin by Athena tanggal 2024. Satu box berisi 20 kapsul produk White Tomato, satu box produk dari asal di rumah aja, satu lembar print out untuk pemesanan dengan produk spesial 19/9 daftar box White Tomato Capsule melalui online shop dengan nama akun dari Skin by Athena tanggal 19 September 2024. Tap layar sama share ya guys, ini amal jariah kalian. Share semakin banyak yang tahu kan jadi amal jariah kalian. Melalui online shop dengan nama akun dari Skin by Athena. Biar Sunio semakin jantungan dia, keringet dingin dia. Nah, ratusan miliar uang kalian harus dia kembalikan, itu aja. 50 miliar rupiah tolak ya guys, nggak mau. Nah, Nomor 10 sampai 13 dari Muhammad Ahmad Basir. resmi Doktif tolak ya, ke siapapun yang mau nawarin Doktif 50 miliar ke Sunio, lu dengerin Sun, Doktif tolak lu ya. Dah. Dari Dewi Yani untuk 15 sampai 28 dari Richard dari Dr. Richard untuk nomor 29 sampai 34 dari Audrey Vanessa SIAPT untuk nomor 35 38 dari Rina Mahardani untuk nomor 35 sampai 42 dari Fani Damayanti untuk nomor 43 sampai 45 dari Siti Mujana dari Senu sebagaimana dalam bukti D42, 43, 44, 45, 46, 47 sampai dengan 58 dan telah dimintakan perselisihan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember dalam bukti D6. Surat bukti surat antara lain adalah surat verifikasi data produk nomor THK 0509 05.09.25.111 tanggal 2 September 2025 yang diterbitkan oleh BPOM dalam bukti D62. Surat tanggapan atas rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi nomor MD Tuh MDP lihat. dari MDP dari 986 dari 8 Romawi dari 2025 tanggal 6 MDP pun sudah kasih rekomendasi. Gak ono urusannya mak lu dari Sun. pemeriksaan tersebut teman telah melakukan gelar perkara hasil penyidikan Tuh. MDP sudah, nggak ada urusan, pidana murni itu Sun ya, nggak ada urusan sama dokter. Tuh, wah rasain lu gimana. Telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Richard, Dr. Richard Lee Asmon sebagaimana dalam surat penetapan tersangka nomor SK Kapok mau kapan Sun ngelawan Doktif. Mak-mak komplek, kau katakan mak-mak komplek. Richard, Dr. Lee tanggal 15 Desember 2020. Dan dalam bukti manfaat yang telah diberitahukan kepada tersangka dan terlapor tanggal 16 Desember 2005 atau sehari setelah ditetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam bukti P65 dan T55 dan T66 dan bukti P1F sehingga pemberitahuan penetapan tersangka tidak melalui waktu 7 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Tuh. konstitusi. Tuh, udah ya, Lima benar. mengenai bukti P1G dan P1H berupa surat panggilan ke satu kedua yang ditujukan kepada Praginta Ginting yang dikaitkan dengan bukti hasil gelar perkara atau olah terhadap saksi. Praginta Ginting yang kami panggil oleh penyidik sebanyak 2 kali tidak datang dan tidak dilakukan pemeriksaan sehingga dalam laporan hasil gelar perkara Oh, Prakita Ginting mau belain Sunil apa kuwi ntar kita cek Ginting. Prakita Ginting siapa itu? menimbang bahwa mengenai dalil permohonan yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap pemohon juga disertai dengan adanya rekomendasi dari majelis disiplin profesi terkait dengan profesi pemohon sebagai dokter berdasarkan peraturan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana dalam bukti P1-nya 1D maka
Berdasarkan fakta yang telah dengerin. sebaliknya dari laporan dan pasal yang disampaikan kepada tersangka atau pemohon merupakan tindak pidana kesehatan atau perilaku konsumen yang tidak terkait Tuh dengerin. pelayanan kesehatan yang dilakukan tersangka dalam profesinya sebagai dokter. Maka rekomendasi tersebut tidak diperlukan. Tuh, nggak ada hubungan Sun. Dengerin Sun pengen mitos kayak kutu kan. Dengerin Sun, masyarakat biar jadi cerdas juga nih masyarakat. Guys, tap layar, share, ini bukti. Pak, ditolak udah menang. Sunil sepi. PNJ menang. Cukup, lebih. Dibilangin kok ini cuma ngulur waktu aja si Sunil ini, anak dajjal satu ini. Barang bukti produk berupa produk dan nota pembelian sebanyak 43 bukti keterangan yang telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian atau relevan dan terhadap calon tersangka sebelumnya telah dilakukan DRL tahan, Sunil tahan, udah gitu aja sekarang kita. sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi, bahkan juga memberikan bukti sebagai Yuk guys, bantu perjuangannya Doktif, share, tap layar, share. Udah itu aja, Doktif nggak minta apa-apa dari kalian kok. dan di dalam Share aja biar si buzur-buzur yang pada ini nih. terungkap adanya relevan Itu aja. keterangan korban dan keterangan saksi yang lainnya terkait asal-usul Nanti harganya harga buih gitu ya. Harga shell. toko online shop sehingga hakim berpendapat yang dapat tersangka tersebut telah memenuhi minimal batas alat bukti Love you tuh sayang, semua follower-follower terima kasih buat supportnya selama ini ya. Tanpa kalian Doktif nggak akan sampai di titik ini. Udah males ngelawan Sunil ini sebenarnya aslinya. apakah alat bukti tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana? Apakah merupakan perbuatan pidana? Ya balikin duit kalian, setuju. Jadi error personal 50 miliar ke Doktif tapi duit nggak balik apa-apa. atau hanya sebagai terima fee atau sejauh mana peran dari tersangka? Apakah ada upaya pemohon untuk mengingatkan calon pembeli untuk membeli untuk berhati-hati dan membeli dari akun resmi? Apakah produk pemohon telah mempunyai izin resmi dengan notifikasi dari BPOM dengan alat bukti sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon dalam bukti P3, P4, P5, P6, P7, P8 A, B, C, P9, P10, P11, P12, dan P13 dan bukti P14 menurut hakim telah masuk dalam materi pokok perkara yang Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. peradilan. Nimbang bahwa dari surat bukti terungkap terhadap pemohon telah dipanggil sebagai tersangka dengan surat tertanggal 15 Desember 2025 yang diterima oleh Raihan pada tanggal 17 Desember 2025 dalam bukti D6 pengambahan. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka sebagaimana pemeriksaan berita acara sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 dalam bukti D69. Nimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh proses penyidikan, Tuh dengerin guys. penyidikan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP oleh KPK. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih ya guys ya. Makasih ya guys ya. Makasih ya guys ya. Kalian ini perjuangan kalian ya. Kalau Doti bukan siapa-siapa, tanpa kalian Doti bukan siapa-siapa ya. Ini kemenangan kalian, kemenangan PMJ, kemenangan kalian. Alhamdulillah ya. Ditolak ya guys. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud syukur sumpah. Aduh, terima kasih Bu Hakim, merah putih. Hakim, makasih ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Riko. Doktif happy. Alhamdulillah Tete. Alhamdulillah ya Allah. Gua mau sujud syukur dulu. Ayah mana? Perjuangan luar biasa ngadepin anak dajjal satu ini ya Allah.
di sini dok, bagus. Enggak, sebentar. Riko, mana itu kur? Sini ya.